Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Gereja Pou Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, bahkan hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memasuki lagi hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berikanlah kami hikmat, supaya firman-Mu dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah saling menasihati. Di dalam bacaan 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sikap dan tindakan macam apa yang sepatutnya menjadi ciri orang-orang yang bersahabat, berkerabat, atau bersekutu sebagai sesama yang beriman? Tepatkah bila karena ingin menghindari pergesekan perasaan, lalu masing-masing mengelak untuk menegur atau menasihati jika seseorang kedapatan keliru? Dalam pergaulan, bahkan di antara para sahabat dekat, kita jumpai sikap demikian. Kita sungkan menegur atau menasihati orang-orang yang dengannya kita bersahabat cukup dekat. Kita khawatir perasaan yang ditegur akan tersinggung atau persahabatan akan renggang. Benarkah demikian? Kita tahu bahwa itu tidak benar. Sebab seharusnya semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita akrab, semakin kita terdorong memperhatikan dan memberikan yang terbaik bagi dia. Maka tidak sedia menegur bukan sikap yang tepat di antara orang yang berhubungan erat. Justru itu menunjukkan pertalian yang semu. Menegur atau menasihati tidak hanya diperlakukan sewaktu sahabat atau saudara seiman kita berbuat salah. Menegur atau menasihati harus ditempatkan sebagai bagian integral dari persekutuan yang saling membangun agar karakter dan ajaran Kristus dipraktikkan. Memang orang yang berhak menegur atau menasihati wajar harus orang yang lebih dewasa iman. Dalam perikop yang kita bacakan hari ini, Paulus menegur dan menasihati jemaat hasil pelayanannya. Juga orang yang berhak menegur harus seperti Paulus, yaitu menjalani imannya sehingga menjadi teladan. Namun jangan berpikir bahwa kita harus sempurna dulu baru dapat memberi nasihat. Prinsip yang utama di sini adalah bahwa setiap orang Kristen harus berusaha mewujudkan karya anugerah Allah dalam hidupnya dengan menuruti teladan Kristus. Dengan kata lain, yang berhak menasihati dan yang dinasihati tidak bicara tentang tingkatan rohani. Ini adalah prinsip persekutuan Kristen. Sebagai sesama murid Kristus, sebagai orang yang sedang berproses untuk tumbuh dalam Tuhan, kita perlu saling menegur, menasihati, mendukung, mendoakan, dan lain sebagainya. Jika saling menasihati sirna dari kehidupan bersama kita,
gereja atau persekutuan atau persahabatan kita sedang mengalami disintegrasi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk terus mengingatkan satu dengan yang lain, terlebih orang-orang yang sungguh percaya kepadamu, di dalam menegur dan menasehati. Kami terus memohon hikmat daripada Tuhan, supaya menaungi kami dalam menjalani setiap kehidupan ini. Tuhan, dan kami akan masuk di dalam seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini juga. Kami mohon, biarlah Engkau selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.